4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 273. Pertarungan sengit. Hua Mei ingin melakukan perintah Yao Lin Feng tetapi Fang Yin mencegahnya. Dia menarik tangannya sehingga Hua Mei tetap berdiri tegak di sampingnya. Sekali kamu bersujud padanya maka jiwamu akan tergadai. Kamu akan kehilangan kendali pada dirimu sendiri dan menjadi budaknya. Percayalah, kita harus yakin untuk bisa melewati semua ini. Fang Yin tidak ingin menjadi budak iblis Yao Dong atau iblis seruling maut. Suara seruling terdengar semakin dekat dengan nada yang memilukan. Fang Yin merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Untuk menghindari pengaruh dari suara itu, dia menyumbat telinganya dan menutup jalur pendengarannya. Dia juga melakukan hal yang sama pada Hua Mei dan bayinya. Kini mereka bertiga menjadi tuli untuk sementara. Sebagian anggota sekte seruling maut menutup telinga mereka dan sebagian lain terlihat mengeluarkan ki mereka untuk bertahan. Iblis seruling maut tidak berbelas kasihan dan terus meniup seruling di hadapan pengikutnya. Sesosok tubuh berdiri melayang di udara sambil meniup seruling. Wajahnya bersinar kemerahan dalam gelapnya malam dengan baju yang berkibar. Dia menatap tajam ke arah Fang Yin dan Hua Mei yang berdiri saat menyambutnya. Kelihatannya dia sangat marah tetapi dia tidak langsung menyerang mereka berdua. Iblis seruling maut turun dan terbang rendah di hadapan Fang Yin dan Hua Mei. Dia memperhatikan bayi Hua Mei dengan tatapan penuh minat. Mata liarnya bergerak-gerak seperti menyadari sesuatu yang membuatnya ingin tahu. Zihuan, panggilnya. Saya, Yang Mulia. Yao Zihuan datang ke hadapan iblis seruling maut dan kembali berlutut. Siapa mereka? Apakah bayi itu yang membangkitkan gelombang langit perak? Suara iblis seruling maut terdengar menggelegar. Yao Zihuan tidak mengerti akan apa yang dikatakan oleh iblis itu. Gelombang langit perak hanya akan bangkit jika ada kelahiran bayi dengan energi 3 elemen. Bayi itu sangat diinginkan oleh iblis seruling maut untuk meningkatkan kekuatannya. Dia adalah menantuku dan bayi itu adalah cucuku. Putra dari Yao Lin Feng. Jelas Yao Zihuan ketakutan. Hatinya merasa tercabik-cabik saat mendengar iblis seruling maut menyebut tentang gelombang langit perak. Hatinya tidak akan sampai untuk mengorbankan keturunannya demi mengabdi pada iblis kejam pemakan jiwa itu. Dia lebih memilih untuk mencari tumbal pengganti demi menyelamatkan cucu yang baru dilihatnya itu. Iblis seruling maut menatap ke arah Hua Mei dan bayinya dengan tatapan curiga. Lalu beralih menatap Fang Yin yang juga menatapnya. Kamu begitu sombong dengan tidak mau berlutut pada leluhurmu. Suamimu adalah putra ketua sekte dan orang tuanya adalah patriark klan Yao yang paling dihormati di sini. Iblis seruling maut menghentikan ucapannya dan mendekati Hua Mei. Aku mencium darah murni dari tubuhmu juga anak ini. Iblis seruling maut menggores lengan Hua Mei dari jarak jauh dan menarik setetes darahnya. Hua Mei mengaduh kesakitan dan merasakan perih dari luka gores itu. Bayinya tetap terlihat tenang dan tidak bersuara meskipun dia terjaga. Bayi yang belum mengerti apa-apa itu menghisap ibu jarinya dengan santai seolah mengabaikan bahaya yang mengintainya. Aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan suamiku. Jadi aku bukan bagian dari pengikutmu. Hua Mei menunjukkan keberaniannya di hadapan iblis seruling maut. Dia sudah bisa mendengar suara iblis seruling maut dengan jelas karena dia telah membuka pendengarannya sesaat setelah suara seruling terhenti. Bagus.
Jadi aku tidak akan sungkan untuk meminum darahmu dan mengambil jiwa kalian. Hahaha. Tawa iblis seruling maut begitu mengerikan. Fang Yin mulai bersikap waspada. Setelah melukai Hua Mei, dia terus memperhatikan gerak-gerik iblis seruling maut. Sepertinya pertama yang dia incar adalah bayi Hua Mei. Jika tidak salah ingat, gelombang langit perak akan muncul untuk membangkitkan zirah dewa kematian. Apakah zirah mata dewa sudah berada di tangan iblis kejam ini saat ini? Fang Yin mencoba memutar kembali ingatannya. Sebelumnya Yao Lin Feng menceritakan jika dia hampir mati setelah pergi menjalankan misi untuk mengambil zirah mata dewa. Meskipun tidak dikatakan dengan jelas apakah dia mendapatkan zirah itu atau tidak, Fang Yin yakin jika zirah itu kini sudah berada di tangan iblis itu. Apa yang dipikirkan oleh Fang Yin menjadi nyata. Iblis itu bersiap untuk mengambil bayi Hua Mei dengan kekuatannya. Tetapi Fang Yin bergerak lebih cepat darinya. Kini bayi Hua Mei telah berpindah ke tangannya. Fang Yin menekan kening Hua Mei dengan membuka titik inti pikirannya untuk berkomunikasi. Saat ini dia tidak bisa berbicara secara lisan padanya meskipun Hua Mei bisa mendengarkan. Sampai saat ini Fang Yin belum membuka pendengarannya untuk menghindari suara seruling yang bisa saja tiba-tiba dimainkan oleh iblis itu. Tetap waspada Hua Mei. Tutup kembali pendengaranmu. Kamu harus memperjuangkan hidupmu dan hidup putramu. Aku akan membantumu dengan sekuat tenagaku. Saatnya iblis ini menerima takdir kematiannya, ucap Fang Yin penuh percaya diri. Dia berbicara pada Hua Mei melalui inti pikirannya. Hua Mei mengangguk lalu menutup kembali jalur pendengarannya. Tidak ada gunanya mendengar ucapan orang-orang di sekelilingnya. Hanya Fang Yin yang perlu dia dengar saat ini. Kurang ajar. Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Iblis seruling maut menatap Fang Yin dengan amarah lalu menyerangnya dengan lemparan energi. Fang Yin telah siap. Saat serangan itu datang dia melompat dengan teleportasi. Sesaat kemudian tubuhnya menghilang. Iblis seruling maut meluapkan kemarahannya pada Hua Mei saat Fang Yin menghilang. Beruntung segel pengunci energinya telah dibuka oleh Fang Yin sehingga dia bisa menggunakan kekuatan dengan maksimal. Tubuh Hua Mei melompat ke udara untuk menghindari serangan iblis seruling maut dan mengeluarkan energi yang sama untuk membalas serangannya. Tubuh iblis seruling maut tidak bergerak saat bertarung. Hanya dengan gerakan telapak tangan dan jarinya saja sudah mampu mengendalikan energinya untuk menyerang lawan-lawannya. Kekuatan mereka yang tidak sebanding membuat Hua Mei kewalahan menghadapi serangan dari iblis seruling maut. Napasnya terengah-engah karena terus menghindar dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sebuah serangan melesat dengan cepat ke arah Hua Mei dan membuatnya sulit untuk menghindarinya. Fang Yin menarik tubuhnya sedetik sebelum serangan itu menyentuh tubuhnya. Sebuah ledakan keras terdengar ketika serangan itu jatuh pada tempat kosong. Rupanya iblis seruling maut menggunakan kekuatan yang besar dalam serangannya dan berharap Hua Mei kalah dalam satu serangan. "Di mana bayiku?" tanya Hua Mei saat melihat Fang Yin hanya datang seorang diri. "Tenanglah. Aku telah menitipkannya di tempat yang aman. Mari kita fokus untuk menghadapi iblis ini." Fang Yin dan Hua Mei berdiri dengan saling memunggungi. Hua Mei mengangguk. Dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Fang Yin. Tetapi dia percaya jika dia ada di pihaknya.
Mata iblis seruling maut berkilat penuh amarah saat dia tidak mendapati di mana bayi Huamei yang dia incar. Dia mengambil serulingnya dan meniupnya untuk menyerang Fang Yin. Anggota sekte seruling maut menyingkir dari tempat itu karena tidak kuat menahan suara seruling yang menyakitkan telinga. Mereka berjalan seperti seorang yang mabuk karena kehilangan kontrol keseimbangan tubuh. Ledakan demi ledakan bermunculan akibat besarnya energi yang muncul dari seruling itu. Fang Yin dan Huamei tidak terpengaruh karena telah menutup saluran pendengaran mereka. Meskipun begitu, tidak ada waktu untuk bersantai. Seruling itu mengeluarkan energi kuat yang menghantam tubuh keduanya hingga terpental ke belakang. Huamei mengalami luka dalam tetapi Fang Yin tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengeluarkan sebuah pil pemulih tenaga lalu memberikannya pada Huamei. Pulihkan energimu terlebih dahulu. Jangan memaksakan diri untuk menyerang saat mengambil jeda, ucap Fang Yin yang bergerak maju ke depan untuk membalas serangan iblis seruling maut. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Fang Yin tidak bisa berpura-pura lemah lebih lama lagi. Tekanan energi yang dikeluarkan oleh iblis seruling maut semakin besar. Dia bisa terlempar jika tidak mengeluarkan energinya. Fang Yin berjalan maju di udara. Kedua tangannya direntangkan ke samping dengan aura dewi yang mulai muncul. Ranah surgawi tingkat atas merupakan peralihan yang memperlihatkan sifat-sifat lahiyah mulai muncul. Tanah di sekeliling sekte seruling maut terguncang oleh kekuatan Fang Yin dan membuat orang-orang yang tersisa di sana menjadi tercengang. Huamei ternganga. Sosok sederhana yang dikenalnya ternyata seorang kultivator yang luar biasa. Hanya energi luarnya saja membuat dadanya terasa sesak. Yao Zihuan dan beberapa tetua sekte yang masih bertahan terus mengeluarkan ki pelindung agar bisa menahan kekuatan Fang Yin dan melihat apa yang terjadi. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya iblis seruling maut menghentikan tiupannya. Dengan kekuatannya saat ini Fang Yin bisa mendengar apa yang dia katakan. Kepekaannya meningkat bahkan untuk suara yang lebih kecil atau sebuah gerakan yang tak terlihat. Iblis seruling maut pun tidak ingin kalah darinya. Dia juga menunjukkan auranya. Saat ini dia juga berada di ranah surgawi tingkat atas. Keduanya berada dalam satu tingkat. Jika saja dia berhasil mendapatkan bayi itu maka dia bisa menerobos ranah dewa dengan kekuatan tak terbatas. Dengan wujud dewanya, iblis seruling maut berencana untuk memperluas pengaruhnya dan mengambil jiwa sebanyak-banyaknya untuk bisa hidup abadi. Seluruh umat manusia akan menjadi budaknya dan melakukan semua yang dia perintahkan. Berbeda dengan iblis itu, semakin tinggi ranah kultivasi yang dimiliki oleh Fang Yin dia semakin bijaksana. Dia mampu menekan kesombongannya dan mengalahkan keburukan yang muncul dari sifat roh naga yang menyatu dengan tubuhnya. Iblis seruling maut memiliki roh pendamping banteng bertanduk emas. Binatang roh itulah yang menekan sifat manusianya dan menjadikannya menjadi sangat kejam. Jiwanya yang lemah tertekan dalam sisi terburuknya dan diperbudak oleh roh banteng tanduk emas. Jangan berpura-pura bodoh, iblis dungu. Kamu pasti bisa mengenaliku dengan sangat baik. Aku bersumpah untuk membunuhmu dan membebaskan jiwa-jiwa yang kamu tahan dalam dimensimu. Iblis seruling maut terperanjat. Bagaimana kamu bisa tahu? Wajah terkejut iblis itu membuat Fang Yin merasa muak. Dia merasa terlalu banyak membuang waktunya. Tidak ada gunanya berbicara banyak hal pada musuh yang harus segera dia musnahkan.
Sudah cukup lama Yao Dong hidup dengan mengambil jiwa-jiwa manusia. Keabadian yang ditempuh dengan cara yang tidak benar. Ribuan nyawa-nyawa tidak berdosa dia korbankan. Bahkan dia memperbudak keturunannya untuk membantunya. Yao Dong yang kejam tidak pernah berhenti memakan jiwa. Dalam pengaruhnya, seluruh anggota sekte seruling maut melakukan apa saja yang dia minta. Dalam keadaan terpaksa dia menghalalkan jiwa keturunannya untuk diambil juga. Tidak heran jika Yao Dong menginginkan bayi Hua Mei yang juga merupakan keturunannya. Pengaruh binatang roh banteng tanduk emas memang sangat kuat. Seluruh pemikiran Yao Dong telah dia kuasai dan dikendalikannya. Sulit baginya untuk terlepas karena roh binatang itu telah meningkat menjadi iblis. Fang Yin tidak akan menang jika hanya menggunakan kekuatan biasa untuk melawan Yao Dong. Dia juga tidak mungkin melawannya seorang diri tanpa bantuan Yang Hui. Tanpa campur tangan Yang Hui ibaratnya dia hanya memiliki setengah kemampuan yang sebenarnya. Yang Hui, aku membutuhkan bantuanmu. Seru Fang Yin menarik paksa Yang Hui dari tempat tinggalnya. Yang Hui terlihat sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Namun, dia juga tidak menyukai banteng tanduk emas yang menghabisi banyak nyawa manusia. Aku akan membantumu. Tetapi jangan pernah mencegahku untuk menelan inti energinya jika dia berhasil kita kalahkan. Yang Hui memberi syarat. Jangan. Nanti kamu akan menyerap sifat jahatnya juga. Fang Yin berpikir jika menyerap inti energi sama dengan menyerap inti roh seperti yang terjadi pada dirinya dan Yang Hui. Astaga, Tuan Putri, kamu suka berbagi, bukan? Mengapa tidak kamu bagi juga kebodohanmu? Yang Hui terlihat sangat kesal. Beda. Ya. Sudah. Tidak masalah kalau cuma energinya saja. Sekarang lupakan itu. Kita harus berjuang. Kita bisa kalah kalau terus bertengkar. Fang Yin kembali berkonsentrasi dan menyatukan kekuatannya bersama Yang Hui. Di tempat lain, Yao Dong juga sedang melakukan hal yang sama. Dia mengambil wujud penyatuan yang mendekati sempurna. Dia telah melakukannya lebih awal sebelum Fang Yin. Penyatuan yang dilakukannya membutuhkan jeda. Berbeda dengan Fang Yin yang tidak memerlukannya karena wujud Dewi Naga telah ada. Yao Dong berpikir jika Fang Yin belum terhubung dengan binatang roh yang mendampinginya. Dia bergerak maju dengan sombongnya untuk menyerang Fang Yin. Telapak tangan Fang Yin mendorong ke depan dan membuat Yao Dong terhenti. Tekanan energi Fang Yin begitu besar hingga membatasi gerakan lawan. Sial. Wanita ini memiliki tekanan energi yang sangat kuat. Pasti dia telah menguasai kitab 9 naga lebih dari 4 bintang. Ucap Yao Dong sambil mengatur strategi. Memberikan serangan secara kasar hanya akan merugikan dirinya sendiri. Yao Dong berpikir untuk memberikan serangan ringan dan mencari titik kelemahan lawannya. Keduanya mulai saling serang. Yao Dong meluncurkan serangan angin dan menciptakan pusaran yang besar. Angin itu membuat butiran debu terangkat ke atas dan membuat suasana menjadi gelap. Villa-villa yang berdekatan dengan mereka menjadi rusak seperti diterjang oleh badai. Yao Zihuan dan Yao Lin Feng membawa semua orang yang melihat pertarungan itu menjauh. Mereka melompat ke udara dan melihatnya dari tempat yang aman. Sepertinya iblis ini sedang mengukur kemampuanku. Aku tidak boleh gegabah. Dia tidak boleh menebak teknik dan jurus yang akan aku gunakan.
Fang Yin memanfaatkan suasana gelap akibat debu itu untuk mengeluarkan teknik ilusi mata. Fang Yin membagi energinya menjadi beberapa bagian dengan jumlah yang sama. Orang akan melihat energi-energi itu sebagai dirinya dan tidak bisa menemukan tubuhnya yang asli dengan sepintas saja. Teknik ilusi mata yang dikeluarkannya dipadukan dengan teknik teleportasi yang membuat energi dan tubuh yang asli muncul secara bergantian. Tubuh ilusi seolah menghilang ketika Fang Yin menggerakkannya dalam ruang kosong yang tak terlihat. Sial. Aku salah perhitungan. Teknik yang aku gunakan malah menjebak diriku sendiri. Yao Dong tidak bisa membedakan mana tubuh Fang Yin yang asli. Jumlahnya pun terlihat tidak jelas karena tubuh itu muncul dan hilang di sekelilingnya. Sayangnya, Fang Yin tidak bisa melakukan serangan pada Yao Dong dengan tubuh tiruannya. Dia belum menguasai teknik lanjutan untuk ini. Hanya tubuhnya yang asli saja yang bisa menyerang lawan. Setiap kali Yao Dong menyerangnya, dia hanya menghindar dengan gerakan tubuh yang sama persis seperti yang dilakukan oleh tubuh utamanya. Butuh ketelitian bagi lawannya untuk menemukan dirinya yang asli. Permainan ini cukup mengasyikkan juga. Fang Yin mengulum senyum melihat Yao Dong terlihat kebingungan dan meluncurkan serangan membabi buta ke arah bayangannya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Fang Yin melakukan gerakan cepat memutari Yao Dong dan membuatnya sakit kepala. RGGH. Yao Dong berteriak ketika bayangan Fang Yin membuatnya kacau. Akhirnya Yao Dong tidak bisa menahan dirinya lagi dan harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Musuhnya lebih licik dari dirinya jadi tidak mungkin baginya akan berhasil menjebaknya. Yao Dong bertransformasi menjadi wujud yang sangat mengerikan. Tubuhnya membesar dan kehilangan wajah tampannya. Meskipun tidak setampan Yao Zihuan, tetapi pria berusia ribuan tahun itu cukup mengesankan. Namun, kini wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dari kepalanya muncul tanduk emas yang berkilauan. Wujudnya saat ini adalah perpaduan antara manusia dan banteng. Hua Mei melihat pertarungan dari kejauhan. Tubuhnya terdorong dan terhempas ke belakang setiap kali energi Fang Yin dan Yao Dong saling berbenturan. Luka dalam yang dia alami sebelumnya tidak memungkinkannya untuk mengeluarkan ki pertahanan. Yao Lin Feng yang masih mencintainya berusaha menolong dan melindunginya. Awalnya Hua Mei berusaha untuk bertahan dengan kemampuannya sendiri dan menolak pertolongan Yao Lin Feng. Namun, semakin lama, energinya semakin melemah. Entah apa yang telah dilakukan oleh Yao Dong padanya. Setelah dia menggores lengannya, energinya seperti terhisap olehnya. Fang Yin tidak mengambil wujud utuh sebagai naga. Yang Hui muncul sebagai naga emas yang mengerikan sedangkan dia berdiri di atas punggungnya. Malam menjadi terang oleh kemilau cahaya energi dari Yang Hui. Apa? Jadi kamu adalah Dewi Naga? Yao Dong terperanjat saat melihat Fang Yin yang berdiri anggun di hadapannya. Bersiaplah untuk mati, iblis jahat. Sudah cukup kamu mengaku-ngaku sebagai dewa. Aku pastikan jika malam ini adalah saat terakhir kamu melihat dunia ini. Fang Yin menyerang Yao Dong dengan energinya. Mereka bertarung dalam ketinggian. Fang Yin sengaja melakukannya untuk menghindari banyaknya kerusakan. Yang Hui pun sekarang telah melembut karena pengaruh energi positif Fang Yin lebih kuat darinya. Energi jahatnya perlahan terkikis meskipun masih menyisakan rasa dendam dan kesombongan. Aku tidak takut padamu.
wanita iblis. Aku juga menantikan kematianmu. Dengan begitu, setelah ini aku akan memiliki kekuatanmu. Yao Dong membalas serangan Fang Yin. Pertarungan mereka terlihat seperti dua buah cahaya yang bergerak cepat di langit. Cahaya energi milik Fang Yin berwarna kuning keemasan sedangkan cahaya energi milik Yao Dong berwarna merah menyala. Kedua cahaya itu berkejaran di langit dengan arah yang tidak beraturan. Sesekali pertemuan dari kedua serangan mereka menghasilkan ledakan dahsyat yang terlihat seperti kembang api. Orang-orang yang melihat pertarungan mereka dari bawah tidak tahu siapa yang menang dan kalah. Segalanya terlihat samar karena jarak yang cukup jauh dan gerakan mereka yang cepat. Pagi hampir menjelang, tetapi pertarungan keduanya belum juga berakhir. Aku tidak boleh berdiam diri. Iblis itu harus dimusnahkan. Aku tidak peduli jika setelah ini aku akan mati. Aku akan tetap membantumu, Xiao Yin. Kamu adalah teman yang baik. Aku percaya jika putraku akan lebih aman berada di tanganmu. Gumam Hua Mei dalam hati saat melihat pertarungan seri antara Fang Yin dan Yao Dong. Hua Mei melepaskan dirinya dari pelukan Yao Lin Feng dan mengatur posisi duduknya. Sikapnya yang tenang dan napasnya yang teratur menunjukkan jika dia sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan sebuah jurus yang melibatkan tenaga dalam. Hua Mei, jangan bodoh. Kamu sedang terluka parah. Ini sangat berbahaya, seru Yao Lin Feng merasa khawatir. Dia berusaha untuk menggagalkan jurus Hua Mei dengan menggoyangkan tubuhnya. Tetapi dia terpental sebelum berhasil menyentuh tubuhnya. Lin Feng, menjauhlah, seru Yao Zihuan pada putranya. Saat ini Hua Mei sedang mengeluarkan jurus terlarang klan Luo, jurus pelepas jiwa. Jurus ini membuat roh praktisinya terlepas dari jasmaninya dan menyerang roh lawannya. Sesosok bayangan bercahaya keluar dari tubuh Hua Mei. Bayangan itu melompat ke langit ke tempat pertarungan antara Fang Yin dan Yao Dong berlangsung. Yao Lin Feng berteriak histeris melihat ini. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Fang Yin yang sedang fokus bertarung terkejut dengan kedatangan sosok yang mirip dengan Hua Mei. Penampilannya terlihat beda meskipun wajahnya sangat mirip. Wanita yang menghampirinya itu memakai zirah perang dan pedang yang berkilauan. Saat wanita itu mengangkat pedangnya ke langit, suara petir terdengar menggelegar. Wanita itu kemudian menyerang Yao Dong dengan jurus pedangnya. Fang Yin tidak tinggal diam. Mereka menyerang Yao Dong secara bersama-sama. Tenaga Fang Yin dan Yao Dong sudah sama-sama melemah akibat pertarungan mereka dan dengan kedatangan Hua Mei, keadaan berpihak padanya. Hua Mei mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Yao Dong. Sayangnya serangannya itu berhasil dihindari. Fang Yin mendorong telapak tangannya ke punggung Yao Dong dengan aliran energinya yang besar. Tubuh Yao Dong terhuyung ke depan. Keras. Saat dia lengah, pedang Hua Mei menebas kedua tanduknya hingga patah. Meskipun tidak berhasil mengenai lehernya, tanpa tanduknya Yao Dong akan melemah. Dia sangat marah. Dengan sisa-sisa tenaganya dia menyerang Hua Mei dan membuat roh Hua Mei jatuh ke bawah. Hua Mei, teriak Fang Yin melihat wanita yang begitu mirip Hua Mei itu terjun bebas. Tubuh Yao Dong perlahan berubah menjadi manusia biasa. Wujud bantengnya hilang seiring dengan tanduknya yang terpotong. Seiring dengan itu, butiran cahaya yang mirip seperti kunang-kunang berterbangan ke langit.
Wajah Yao Dong yang ada di hadapannya sekarang sangat berbeda dengan wajah yang dilihatnya pertama kali. Sekarang dia terlihat seperti seorang kakek tua yang menyedihkan. Apakah butiran cahaya ini adalah jiwa-jiwa manusia yang terbebas? Fang Yin terdiam sejenak melihat situasi di hadapannya. Yao Dong masih tetap berdiri meskipun tubuhnya terlihat lemah dengan pandangan mata yang sayu. Mulutnya menyeringai seakan menahan sesuatu yang teramat menyakitkan. Kedua tangannya memegangi dadanya dan kini tangan kirinya memberi isyarat pada Fang Yin untuk mendekat. Fang Yin merasa ragu. Dia mendekat dengan kewaspadaannya. Bisa saja lawannya itu memiliki kekuatan yang tersembunyi meskipun terlihat lemah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jeng. Bersambung. Bab 274. Kematian Yao Dong. Fang Yin berhenti di hadapan Yao Dong dalam jarak yang cukup dekat. Mereka terdiam sejenak. Tidak ada lagi sorot kekejaman di matanya. Semakin banyak butiran cahaya yang keluar dari tubuhnya. Wajahnya semakin menua. Bunuhlah aku sebelum iblis Sao Huji bangkit lagi dan menguasai tubuhku. Saat ini dia sedang memulihkan tenaganya untuk mengambil alih tubuhku lagi. Suara Yao Dong terdengar berat dan serak seperti seorang kakek tua. Fang Yin terkejut mendengar ucapan Yao Dong. Ternyata selama ini jiwanya terkurung dan tidak mampu melawan binatang roh yang dia dapatkan. Bukan dia yang mengendalikan binatang roh yang dia taklukkan, tetapi kebalikannya. Binatang roh itu yang menguasai dirinya. Aku mohon, lakukanlah demi kebaikan semuanya. Aku telah merelakan tubuhku untuk kau bunuh. Semula Fang Yin begitu bersemangat untuk membunuhnya. Tetapi saat Yao Dong ingin dia melakukannya, perasaan tidak tega muncul di benaknya. Lakukan saja apa yang dia katakan, putri. Aku sudah merasakan aura kebangkitan Sao Huji. Ucap Yang Hui memperingatkan Fang Yin. Yao Dong mengeluarkan zirah mata dewa dan memberikannya pada Fang Yin. Wajahnya terlihat ikhlas menerima kematiannya. Tersungging senyum kebahagiaan di wajahnya meskipun setelah ini dia tidak akan lagi bisa melihat dunia. Fang Yin mengeluarkan pedangnya. Dia terdiam untuk beberapa saat. Rasanya tidak tega membunuh seorang kakek tua yang sudah sangat renta itu. Namun, ini adalah jalan satu-satunya untuk membuat semuanya menjadi damai. Tubuh Yao Dong bergetar. Napasnya yang tersengal-sengal terlihat begitu jelas. Dia terlihat seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Cepat lakukan. Dia datang. Dia datang. Teriak Yao Dong selagi dia masih tersadar. Kedua tangannya memegangi kepalanya sambil berteriak menahan rasa sakitnya. Fang Yin menahan napasnya lalu mengayunkan pedangnya kuat-kuat. Slash. Dalam sekali tebas, Yao Dong meregang nyawa. Darahnya terciprat ke wajah dan bajunya. Napasnya yang memburu perlahan melambat lalu terhenti. Sebelum tubuhnya tumbang, Fang Yin mendekatinya dan menangkapnya. Denyut nadi Yao Dong tidak terasa lagi seiring jantungnya yang terhenti. Kematian tragis seorang kultivator yang tidak bisa mengendalikan binatang roh yang dia taklukkan. Roh pendamping yang seharusnya dia manfaatkan justru menguasainya dan memperbudaknya. Sifat kemanusiaannya menghilangkan dan berubah menjadi iblis yang sangat kejam. Yang Hui kembali masuk ke dalam tubuh Fang Yin karena tidak ada yang perlu dia lakukan lagi. Keadaan sudah aman setelah kematian Yao Dong. Butiran cahaya jiwa terus keluar dari tubuh Yao Dong.
Perubahan wujudnya tidak terhenti meskipun dia telah mati. Usianya sudah sangat tua. Fisiknya tentu akan lenyap seiring jiwa-jiwa yang dia serap terbebas dari raganya. Selama ini dia mempertahankan hidupnya dengan memakan jiwa-jiwa manusia. Aku harus segera membawanya turun. Klan Yao harus memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya sebelum jasadnya benar-benar lenyap. Fang Yin turun dengan cepat menggunakan teknik teleportasi dengan sisa-sisa energinya. Yao Lin Feng sedang mengobati Hua Mei ketika dia datang ke hadapan mereka. Yao Zihuan menatapnya dengan heran ketika melihatnya membawa jasad seorang kakek tua. Jika benar itu adalah jasad iblis seruling maut, seharusnya dia tidak perlu melakukan itu. Sebagai musuhnya yang paling berbahaya, harusnya Fang Yin membunuhnya dengan sangat kejam lalu menghancurkan atau membakarnya. Rasanya sangat mengherankan melihatnya begitu peduli dengan mayat rivalnya. Patriark Yao. Ini adalah jasad Yao Dong. Setelah seluruh cahaya jiwa penyusunnya habis, mungkin tubuhnya akan menghilang. Ucap Fang Yin sambil melihat tubuh Yao Dong yang tinggal tulang belulangnya saja. Yao Zihuan mengangguk. Mengapa kamu begitu mempedulikannya? Bukankah kamu seharusnya senang dengan kematiannya? Tanya Yao Zihuan yang tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Aku akan menceritakannya setelah ini. Sekarang panggil seluruh anggota klan Yao untuk memberinya penghormatan terakhir sebelum tubuh dan jiwanya lenyap. Yao Zihuan meminta Yao Lang dan tetua lain untuk memanggil seluruh penghuni lembah maut untuk datang. Mereka yang tidak tidur semalaman berbondong-bondong datang ke sana dengan segera. Hua Mei dan Yao Lin Feng menyusul ayahnya dan yang lainnya mendekati Fang Yin dan melihat apa yang terjadi. Tidak ada yang berani bertanya ataupun bersuara. Yao Zihuan pun tidak berani membantah ketika Fang Yin berteriak dan meminta semua orang yang ada di sana untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Yao Dong. Semua orang seperti tersihir oleh perintahnya. Tidak lama setelah penghormatan usai, jasad Yao Dong menghilang dari pandangan. Terlihat butiran cahaya seperti kunang-kunang terlepas dari tangan Fang Yin dan membumbung ke langit. Bersamaan dengan itu, seluruh anggota sekte seruling maut merasakan sakit kepala secara massal dan tumbang di tanah. Hanya tinggal Fang Yin dan Hua Mei saja yang tetap tersadar. Xiao Yin, apakah yang terjadi sebenarnya? Tanya Hua Mei sambil memegangi dadanya yang masih terasa sakit. Dia telah kehilangan kultivasinya dan kembali ke ranah dasar setelah menggunakan jurus terlarang saat tubuhnya sedang terluka. Fang Yin menceritakan apa yang dialaminya sesaat sebelum kematian Yao Dong. Dia menceritakan penyebab kekacauan dan segala kejahatan yang dilakukan oleh sekte seruling maut. Semuanya bukan murni ajaran dari sekte itu melainkan atas pengaruh Sao Huji. Mungkin setelah tersadar dari pingsannya, seluruh anggota sekte seruling maut akan melupakan ajaran dari Yao Dong yang terpengaruh oleh Sao Huji. Fang Yin membaringkan tubuh-tubuh yang tidak sadarkan diri itu di lantai aula. Pagi sebentar lagi datang tetapi dia tidak tega membiarkan mereka tergeletak di atas tanah berdebu yang tidak rata. Apakah mereka akan sama sepertiku kembali ke titik dasar kultivasi? Tanya Hua Mei merasa penasaran. Itu lebih baik. Fang Yin tidak ingin banyak bicara lagi. Dia sendiri telah kehilangan banyak energi. Dia duduk dengan tenang dan berkultivasi. Hua Mei pun melakukan hal yang sama meskipun dia hanya bisa menyerap energi alam paling ringan saja.
Ini masih lebih baik daripada mati sia-sia di tangan Yao Dong. Seluruh klan Yao telah tersadar. Mereka melihat ke arah Fang Yin yang belum selesai berkultivasi. Hua Mei yang telah selesai lebih awal berjalan mendekati mereka semua. Dia menjawab sesuai apa yang dijelaskan oleh Fang Yin padanya sebelumnya. Setelah beratus-ratus tahun menggantungkan kekuatan pada Yao Dong, mereka harus berjuang keras setelah ini untuk meningkatkan kultivasinya. Mereka mencoba apakah mereka telah kehilangan energinya atau tidak. Ternyata memang benar. Seluruh kemampuan mereka menghilang dan berada di tingkat kultivasi ranah dasar. Yao Lin Feng terlihat masih canggung di hadapan Hua Mei. Meskipun Hua Mei sudah tidak semarah sebelumnya, dia masih ragu untuk menyapanya terlebih dahulu. Fang Yin telah selesai berkultivasi dan terkejut ketika melihat orang-orang yang telah tersadar masih mengerumuninya. "Apakah kalian tidak ada pekerjaan?" tanyanya membuka percakapan. Mereka terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Fang Yin. Villa-villa mereka telah hancur oleh pertarungan yang terjadi semalam. Hanya tinggal aula ini saja yang tersisa dan beberapa bangunan yang telah rusak parah. "Oh, villa kalian rusak?" "Ya." Fang Yin terlihat bersalah dengan wajah konyolnya. Semalam tidak terlihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Namun, saat hari terang kini semuanya telah terlihat dengan jelas. "Tidak masalah, Nona. Kami bisa memperbaikinya setelah ini." Sikap Yao Zihuan jauh berbeda dengan sikapnya sebelumnya. Fang Yin teringat akan tujuannya datang kemari. Sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu dia takutkan. Semua orang yang ada di sana tidak ada yang bisa melawannya. Meskipun begitu dia tidak akan bertindak semena-mena terhadap mereka. "Sebenarnya aku datang ke sini untuk sebuah tujuan. Bukan hanya sekedar untuk mengantarkan Hua Mei saja." Fang Yin mencoba jujur pada mereka. Yao Zihuan menatapnya seolah meminta kejelasan. Yao Lin Feng menatap Hua Mei. Dia pikir istrinya itu tahu tentang tujuan Fang Yin. Namun, Hua Mei mengangkat bahunya tanda dia tidak tahu apa-apa. Fang Yin menyadari keadaan. Dia tidak ingin membuat mereka semua terlalu lama merasa penasaran. "Aku menginginkan kitab 9 naga bintang 8, jujurnya." Yao Zihuan tidak tahu di mana kitab itu berada. Dia memang mendengar jika Yao Dong pernah mendapatkan kitab itu dan menyimpannya dari patriark-patriark terdahulu. Tetapi dia tidak mengetahui di mana kitab itu disimpan. Anggota klan yang paling tua pun juga tidak tahu tentang hal ini. Kitab 9 naga bintang 8 yang dimaksud Fang Yin tidak pernah mereka lihat sekalipun. Fang Yin hanya mendengarkan saja. Wajahnya tidak terlihat panik atau gelisah dengan ketidaktahuan mereka. Dia memiliki cara tersendiri untuk menemukan di mana kitab itu berada. "Apakah kalian merelakan kitab itu aku ambil jika aku menemukannya?" Fang Yin tetap bersikap sopan meskipun dia bisa mengambilnya dengan paksa. Dia teringat akan nasihat kakek padanya. Mereka semua terdiam. Meskipun kitab itu tidak akan berguna bagi mereka, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk merelakannya. Fang Yin melihat keberatan di mata mereka. Sejenak dia berpikir untuk membuat sebuah keadilan. Mereka kehilangan benda berharga mereka tetapi Fang Yin akan menggantinya dengan sesuatu yang mereka butuhkan. Telapak tangan Fang Yin terbuka ke atas dan muncul beberapa buah kitab bela diri yang berisi tentang cara meningkatkan tingkat kultivasi dengan cepat. "Lihat ini."
Jika kamu setuju memberikan kitab 9 naga bintang 8, maka kitab-kitab ini akan menjadi milik kalian. Fang Yin mencoba melakukan negosiasi. Yao Zihuan terlihat berpikir. Dia melihat ke arah para tetua dan Yao Lang. Mereka terlihat mengangguk karena merasa kitab-kitab itu akan sangat berguna bagi mereka. Baiklah, kami menerima tawaranmu. Carilah kitab itu dan kamu bisa memilikinya. Ucap Yao Zihuan memutuskan untuk menukar kitab 9 naga bintang 8 dengan kitab milik Fang Yin. Terima kasih. Fang Yin melihat telapak tangan kirinya untuk melihat titik di mana kitab 9 naga bintang 8 berada. Fang Yin beranjak dari duduknya lalu berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh titik cahaya itu. Apakah kamu bisa membantuku? Fang Yin melirik ke arah Yao Zihuan. Dengan senang hati, Nona. Mereka berdua berjalan menuju ke sebuah tempat di luar lingkungan sekte seruling maut. Tepatnya berada di belakang tempat yang mereka tinggali selama ini. Terlihat sebuah paviliun tua yang jarang dikunjungi. Mereka hanya datang ke tempat ini di waktu-waktu tertentu saja. Fang Yin memegang sebuah batu bulat yang ada di depan paviliun. Di ambang batas kesadarannya dia melihat tentang kegunaan paviliun ini di masa lampau. Dahulu sekte seruling maut tidaklah kejam. Sebelum Yao Dong dikendalikan oleh Sao Huji, sekte ini memiliki pengajaran yang sama seperti sekte-sekte pada umumnya. Mereka menjalani kehidupan normal yang bahagia tanpa adanya tekanan dan aturan yang memberangkatkan anggotanya. Setiap kenaikan tingkat kultivasi dicapai oleh salah satu anggota sekte, mereka pergi ke paviliun ini untuk mengambil hadiah dari leluhur yang tersimpan di sini. Mereka juga bisa mengetahui tingkat kultivasi mereka dengan menyentuhkan tangannya seperti yang dilakukan oleh Fang Yin saat ini. Gambaran-gambaran itu terus berputar dalam ingatannya dan membuatnya bertanya-tanya. Dalam gambaran terakhir, tersurat sebuah pesan yang meminta Fang Yin untuk menyampaikan gambaran yang baru saja dia lihat kepada klan Yao. Tidak ada lagi yang terlihat dalam pikirannya. Fang Yin kembali tersadar dan segera melepaskan tangannya. Sesaat kemudian, kitab yang dia cari muncul dari paviliun itu dan melayang di hadapannya. Mata Fang Yin berbinar. Kitab 9 naga bintang 8 telah berada di tangannya. Segera saja dia menyimpannya. Namun, kakinya tidak bisa digerakkan ketika dia ingin pergi dari sana. Meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak berhasil untuk mengangkat kakinya. Fang Yin mendengus kesal, kemudian terlintas semua yang tergambar dalam ingatannya sebelum dia mendapatkan kitab 9 naga bintang 8. Patriark Yao, kau lihat ini. Leluhurmu menahanku di sini sebelum aku menyampaikan pesannya untukmu, ucap Fang Yin dengan wajah yang terlihat kesal. Pesan? Apakah isi pesan itu, Nona? Yao Zihuan pun merasa penasaran. Fang Yin ingin tahu apakah Yao Zihuan akan melihat gambaran-gambaran seperti yang dilihatnya jika menyentuh batu yang dia sentuh sebelumnya. Coba kamu sentuh batu ini, Patriark Yao, pinta Fang Yin. Yao Zihuan melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Tidak ada yang terjadi padanya. Dia melihat Fang Yin sambil mengangkat bahunya. Apakah tidak ada sesuatu yang kamu lihat, Patriark Yao? Tanya Fang Yin merasa heran. Matanya mengedip konyol ketika merasa jika dia terlihat seperti sedang mengerjai seorang pemimpin sekte. Aku tidak melihat apa-apa, Nona.
jawabnya sambil melepaskan tangannya dari atas batu itu. Hanya orang yang menguasai pembuka formasi 9 matahari yang bisa menerima pesan tak terlihat seperti ini, Bo. Maksudku putri. Yang Hui hampir saja menyebut Fang Yin bodoh. Setelah mereka membuat kesepakatan untuk berteman, mereka tidak lagi saling mengejek. Oh, jadi begitu. Ya. Baiklah. Baiklah. Aku akan menceritakan semuanya pada Patriark Yao. Setelah tahu jika pesan itu hanya diterima olehnya, Fang Yin pun menceritakan apa yang dilihatnya. Semua pesan dari leluhur klan Yao dia sampaikan dengan singkat dan jelas. Yao Zihuan mendengarkan pesan itu dan memikirkan langkah ke depan yang akan diambil untuk kelangsungan sekte yang dia pimpin. Semua peraturan dan sistem pendidikan dan pelatihan akan dia atur ulang. Sekte Seruling Maut akan kembali seperti ketika awal didirikan. Setelah semua pesan itu tersampaikan, kaki Fang Yin bisa kembali digerakkan. Kakinya seperti mati rasa karena berdiri terlalu lama tanpa pergerakan. Apakah aku perlu memijat kakimu, Nona? Patriark Yao menawarkan bantuannya. Dengan cepat Fang Yin menggeleng. Dia tidak suka disentuh oleh seorang pria asing. Jika tidak dalam keadaan genting, dia tidak ingin siapapun menyentuhnya. Perlahan kakinya kembali normal setelah digunakan untuk berjalan beberapa langkah. Dia hanya mengalami kesemutan biasa. Saat sampai di sekte, semua orang sedang bekerja untuk memperbaiki villa-villa mereka. Hua Mei terlihat bergabung bersama para wanita untuk memasak. Saking asyiknya dia tidak menyadari jika Fang Yin telah berdiri menatapnya selama beberapa saat. Xiao Yin, ucapnya ketika menyadari keberadaan sahabatnya itu. Hua Mei berjalan menghampiri Fang Yin dan mereka pergi ke tempat yang sepi. Meskipun tidak mengatakannya, Hua Mei tahu jika Fang Yin ingin membicarakan sesuatu yang penting melalui isyarat di matanya. Apakah kamu tidak ingin merubah keputusanmu? Apakah setelah ini kamu tetap akan pergi dari sini dan berjuang seorang diri bersama bayimu? Fang Yin bertanya dan mengamati perubahan ekspresi wajah Hua Mei. Hua Mei menundukkan kepalanya. Dia tampak berpikir. Fang Yin menghembuskan napas kasar lalu kembali berkata, Hua Mei, tidak ada gunanya kamu menyimpan kebencian. Semua yang telah terjadi tidak bisa kembali. Kamu juga bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi semalam. Pada dasarnya orang-orang ini memiliki sifat yang baik. Klan Luo terlanjur membebaskanmu. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Sekarang pikirkanlah baik-baik langkah yang akan kamu ambil. Aku akan pergi sebentar untuk mengambil bayimu. Hua Mei mengangguk. Mulutnya seperti terkunci. Semua yang dikatakan oleh Fang Yin memang benar. Yao Lin Feng melakukan kejahatan karena dia sedang berada dalam pengaruh Sao Huji. Dalam pengaruh jahat seseorang tidak bisa dikatakan bersalah. Saat Fang Yin pergi, Yao Lin Feng datang mendekatinya dan mencoba untuk mengajaknya bicara. Hua Mei, aku. Ucapan Yao Lin Feng tertahan ketika Hua Mei menempelkan telunjuknya di bibir lalu memeluknya. Dia tidak tahu apa artinya ini tetapi dia merasa jika ini bukanlah sesuatu yang buruk. Setelah semua yang mereka lalui, perlakuan Hua Mei memang sedikit mengejutkan baginya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 273. Pertarungan sengit. Episode berikutnya.
Bab 275. Sebuah tawaran.